Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Gimana kabarnya semua? Sehat semua? Alhamdulillah luar biasa. Semoga kalian semua yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dalam mata pelajaran kali ini tentunya adalah mata pelajaran akidah akhlak. Kita akan membahas mengenai Al-Quran dan keistimewaannya. Yang mana pada subbab pertama ini kita akan membahas mengenai sejarah diturunkannya Al-Quran. Berikut ini adalah fokus pembahasannya. Yang pertama adalah tentang sejarah umumnya sebagai pengantar, kemudian dilanjutkan mengenai periodisasi atau proses turunnya Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mengenai pembukuan Al-Quran atau pengumpulan mushaf Al-Quran. Langsung saja yang pertama, yaitu mengenai pengantarnya. Perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Melalui siapa? Melalui perantara malaikat Jibril. Dan prosesnya pun dilakukan secara berangsur-angsur sebagaimana Quran surat Al-Isra ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Nah, setelah kita tahu, kemudian saya ingin bertanya kepada kalian, kira-kira menurut kalian atau sepengetahuan kalian, kapan sih Al-Quran itu pertama kali diturunkan? Yang bisa jawab dan jawabannya betul, inilah jawabannya. Yakni pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Nah, setelah wahyu itu diterima oleh Nabi Muhammad, kemudian dibacakanlah kepada para sahabat yang terdekat oleh Nabi. Kemudian para sahabat itu diperintahkanlah oleh Nabi untuk menulis di atas kayu, pelepah kurma, di atas batu, tulang unta, dan lain sebagainya. Karena pada saat itu belum ada kertas, belum ada media seperti saat ini. Jadi dicatatlah ayat-ayat yang disampaikan Nabi Muhammad kepada para sahabat itu di atas kayu, pelepah kurma, dan sebagainya. Nah, di antara pencatat wahyu itu berikut ini adalah nama-nama sahabat yang diperintahkan untuk mencatat wahyu. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Thabit bin Qais. Dari sini kami kurang lebih ada 9 sahabat yang diperintahkan Nabi untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran dalam kayu, pelepah kurma, dan batu, dan media yang ditemukan pada saat. Kemudian selanjutnya, nah, fokus pembahasan yang kedua mengenai periodisasi atau apa tadi? Proses turunnya Al-Quran. Nah, ini menurut ulumul Quran atau orang yang ahli dalam Al-Quran yang memiliki keahlian dalam bidang Al-Quran itu membagi periodisasinya menjadi dua. Yang pertama adalah sebelum hijrah atau biasanya kita sebut juga dengan Makkiyah atau periode Makkiyah. Yang kedua adalah setelah hijrah yang biasanya kita sebut juga dengan periode Madaniyah. Jadi ada dua periodisasi. Yang pertama adalah sebelum Nabi hijrah dan kemudian sesudah hijrah. Ada dua. Yang sebelum hijrah itu adalah periode Makkiyah atau bisa disebut periode Makkiyah. Yang sesudah hijrah adalah periode Madaniyah. Baik, yang pertama adalah periodisasi Makkiyah atau Mekah, di mana pertama kali tadi diturunkan pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, di mana di gua Hiro. Tulis sekali. Lamanya pada periodisasi Makkiyah ini adalah 12 tahun 5 bulan. Jadi proses turunnya selama di Mekah sebelum hijrah ini adalah kurang lebih 12 tahun 5 bulan. Di mana selama 12 tahun 5 bulan itu terdapat 86 surat yang diturunkan. Jadi cukup banyak karena waktunya penurunannya pun juga cukup banyak. Ya, ini selama 12 tahun 5 bulan. Ingat ya, ini key-nya atau kuncinya. Ya, ini ketika periodisasi Makkiyah itu dimulai pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hiro. Pada periode ini terdapat 86 surat dan selama 12 tahun 5 bulan. Dan surat pertama yang seperti kita tahu adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.
'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Nah, dari wahyu yang pertama pun kita diperintahkan untuk membaca. Jadi kita diperintahkan untuk tetap belajar membaca dan istilahnya tidak berhenti dalam mencari ilmu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra warabukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam atau pulpen atau alat tulis. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi itu adalah surat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, alias wahyu pertama kali yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, dari periode Makkiyah ini terdapat berbagai reaksi. Yang pertama adalah menerima, menolak, dan meluas. Jadi yang menerima ini tentu dari kalangan sahabat, dari kalangan ashabikunal awalun, dari kalangan yang terdekat dengan Nabi, keluarga Nabi yang istilahnya sudah masuk pada ashabikunal awalun tadi, adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Itu menerima tentu. Kemudian yang menolak itu adalah kaum-kaum yang dimana kaum kafir Quraisy pada saat itu adalah masih dalam masa kebodohan atau masa jahiliyah. Dikarenakan kenapa? Karena mereka masih memegang teguh adat istiadat tradisi nenek moyang mereka. Mereka tidak mau ada ajaran baru, mereka tidak mau adanya perubahan, di mana perubahan itu yang akan mengganggu keyakinannya terdahulu, karena sudah lama kan mereka menganut tradisi nenek moyang seperti menyembah berhala dan minum-minuman, membunuh wanita, anak bayi wanita dan sebagainya, yang mana di situ adalah sebenarnya masa-masa jahiliyah yang sangat-sangat tidak manusiawi. Yang ketiga, tentu setelah ada gejolak dan antara diterima dan ditolak itu pasti akan ada perluasan, walaupun memang stepnya atau tahapannya memang sedikit demi sedikit pasti akan ada perluasan, sehingga ada yang namanya periodisasi kedua, yakni dimana setelah Nabi melakukan hijrah Madaniyah atau hijrah. Periodisasi Madaniyah ini selama 9 tahun 9 bulan, yakni diturunkan selama 9 tahun 9 bulan. Terdapat 28 surat pada periodisasi ini, dan berakhirnya adalah ketika Nabi Muhammad melaksanakan haji wada. Dan Quran surat terakhir itu adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman ittara fi mukhmashatin ghairu mutajanifi li ismihi fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama. Berikutnya adalah dari kesimpulan tadi, maka bisa kita ambil kuncinya ya. Key-nya dalam periodisasi ini adalah menurut ulama qura atau ulmu, orang yang ahli dalam Al-Quran, ulumul Al-Quran maksudnya, itu adalah dibagi menjadi 2 tahapan, yakni sebelum hijrah dan juga sesudah hijrah. Di mana sebelum hijrah dinamakan periodisasi Makkiyah, sesudah hijrah dinamakan periodisasi Madaniyah. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah mengenai pembukuan Al-Quran, yakni dilakukan sama juga, ada dua step atau 2 tahapan. Yang pertama adalah sebelum wafatnya Rasulullah, yang kedua adalah sesudah wafatnya Rasulullah. Pada sebelum wafat Rasulullah, pembukuannya dilakukan di mana tadi? Sudah dijelaskan di awal, yakni di papan, batu, kulit domba, pelepah kurma, dan dihafalkan oleh para sahabat yang dinamakan Al-Qurra, yakni orang-orang yang menghafalkan dan memelihara ayat-ayat Al-Quran pada masa itu, pada masa Rasulullah masih ada. Kemudian ketika beliau setelah wafat, nah ini yang pertama ini telah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, menghimpun. Jadi dari tadi papan, batu, kulit domba, istilahnya media yang ditulis untuk media penulisan Al-Quran tadi dikumpulkan oleh Ali bin Abi Thalib selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian tapi setelah 1 tahun terjadi sebuah tragedi, di mana terjadi perang Yamamah yang mana menghabisi kurang lebih 70 ahlul qura atau orang yang memelihara Al-Quran tadi. Kalau kita biasanya sebut sekarang adalah hafidhah, yang mana kurang lebih 70 orang meninggal akibat perang Yamamah tersebut.
Akhirnya setelah terjadi perang tersebut, tercetuslah pada khalifah pertama, yakni siapa? Abu Bakar As-Siddiq, memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk memimpin dalam menyalin tadi media-media yang telah dikumpulkan oleh Ali bin Abi Thalib, menyalin dalam bentuk tulisan, dihimpun dalam menjadi satu mushaf dan dituliskan dalam satu buku, istilahnya gitu. Jadi khalifah pertama atau Abu Bakar Siddiq itu memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk memimpin dan mencari anggotanya untuk mengumpulkan tadi dan menyalin di sebuah mushaf dan dibukukan secara resmi. Selanjutnya dilanjutkan pada kekhalifahan ketiga, yakni siapa, ada yang tahu? Yakni Utsman bin Affan, yang menggandakan mushafnya tadi karena dulu sempat terjadi adanya isu nabi palsu, pemalsuan Al-Quran dan sebagainya. Akhirnya benar-benar ditulis lagi dan digandakan menjadi 5 mushaf pada khalifah ketiga, yakni Utsman bin Affan. Mungkin nanti di pelajaran SKI akan mendapatkannya, yang dimana dari 5 mushaf tersebut disebarkan ke Madinah, Makkah, Suriah, Kafah, dan Basrah, dimana dari mushaf-mushaf tersebut dinamai atau disebut dengan mushaf imam atau mushaf Utsmani. Sekian pembahasannya, semoga kalian paham. Jadi tadi ada fokus pembahasannya adalah mengenai sejarah secara umum. Periodisasinya ada 2, pembukuannya juga ada 2. Periodisasinya ada sebelum hijrah dan setelah hijrah. Kalau sebelum hijrah adalah periodisasi Makkiyah, kalau setelah hijrah periodisasi Madaniyah. Sedangkan kalau pembukuannya ada 2 juga, sebelum wafatnya Rasulullah dan setelahnya wafat Rasulullah. Oke, mungkin segitu saja, semoga bisa dimengerti dan dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.